Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang bertema Sistem Informasi Berbasis Komputer atau CPIS. Perkenalkan, kelompok saya terdiri dari 3 orang. Yang pertama Faiz Abrori, dan kedua itu saya sendiri, dan yang ketiga Teguh Prasetyo. Pengertian umum Computer Based Information System atau CPIS. Computer Based Information System merupakan suatu sistem pengolah data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu pengambilan keputusan. Sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah informasi. Secara teori, penerapan sebuah sistem informasi memang tidak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya. Peran sistem informasi akuntansi untuk CPIS. SIE menghasilkan beberapa output informasi dalam bentuk laporan akuntansi standar. Yang kedua, SIE menyediakan database yang lengkap untuk digunakan dalam pemecahan masalah. Evolusi di bidang aplikasi komputer itu ada 5. Yang pertama itu sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System. Yang kedua, sistem informasi manajemen atau SIM. Yang ketiga, sistem kantor virtual atau Virtual Office System. Dan yang keempat, sistem pendukung pengambilan keputusan atau Decision Support System. Yang kelima, sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning System. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang sistem informasi berbasis komputer. Di sini yang pertama ada sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System. Sistem berbasis komputer yang pertama disebut sistem pemrosesan data elektronik. Belakangan istilah sistem informasi akuntansi mulai dikenal dan kini menjadi sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi merupakan istilah yang telah umum. Sistem-sistem ini dibagi menjadi satu ikatan yang sama di mana mereka memproses data yang mencerminkan aktivitas perusahaan. Yang kedua ada sistem informasi manajemen atau yang biasanya disingkat oleh SIM. Dengan telah dibentuk dan berjalannya sistem pemrosesan transaksi, baik spesialis informasi perusahaan maupun prosedur komputer ingin terus melanjutkan peningkatan dalam aktivitas komputasi, sehingga mereka mencari area-area aplikasi yang baru. Kita mendefinisikan SIM sebagai suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Yang ketiga ada sistem kantor virtual atau biasa yang disebut Virtual Office System. Kemampuan aplikasi otomatisasi kantor untuk dapat dilakukan di mana saja telah melahirkan konsep kantor virtual, yaitu melakukan aktivitas kantor tanpa tergantung pada suatu lokasi fisik tertentu. Misalnya, para manajer dapat melakukan konferensi video tanpa semua pihak harus hadir pada lokasi fisik yang sama. Sistem kantor virtual telah membuat manajer lebih dapat diakses oleh konsumen dan pihak-pihak lain di dalam perusahaan. Contoh sistem kantor virtual adalah seperti Zoom dan sebagainya. Dan yang keempat ada sistem pendukung pengambilan keputusan atau Decision Support System.
Awalnya, output DSS dihasilkan dari suatu basis data relation dan mencakup laporan berkala dan khusus serta output dari model-model matematis. Berikut ditambahkan kemampuan dukungan keputusan kelompok melalui piranti lunak yang berorientasi pada kelompok yang disebut groupware. Selanjutnya, yang kelima ada sistem perancangan sumber daya perusahaan atau biasa yang disebut Enterprise Resource Planning System. Sistem perancangan sumber daya perusahaan adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Pertumbuhan piranti lunak ERP yang luar biasa pesat diakhiri tahun 1990-an. Dapat dikaitkan pada beberapa faktor, diantaranya adalah masalah Y2K, kesulitan dalam mendapatkan sistem yang meliputi seluruh usaha, membanjirkan aktivitas penggabungan usaha koperasi, dan strategi kompetitif atau meniru pemimpin. Oke, sekian dari penjelasan saya yang akan dilanjut oleh teman saya. Unsur-unsur SIM berbasis komputer. Yang pertama manusia, yang kedua perangkat keras atau hardware, yang ketiga perangkat lunak software, dan keempat data, yang kelima prosedur. Evolusi sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama fokus pada data awal, yang kedua fokus baru pada informasi, yang ketiga fokus revisi pada pendukung keputusan, dan yang keempat fokus pada komunikasi. Yang kelima fokus potensial pada konsultasi. Model-model spesifikasi DSS. Pertama, berfokus pada proses keputusan daripada proses transaksi. Dirancang dengan mudah, sederhana, dapat diterapkan dengan cepat dan mudah. Dan yang ketiga, dirancang dan dioperasikan oleh manajer. Yang keempat, mampu memberikan informasi yang berguna bagi analisis kegiatan manajerial. Yang kelima, berkaitan dengan hanya bagian kecil dari masalah besar. Keenam, memiliki logika yang serupa dengan hanya sebagian kecil dari masalah besar. Ketujuh, memiliki basis data berisi informasi yang disarikan dari file dan informasi lain organisasi yang berasal dari lingkungan eksternal. Yang kedelapan, memungkinkan manajer untuk menguji hasil yang mungkin dari serangkaian alternatif. Kemampuan teknis terpenting dalam sistem komputer. Yang pertama, pemrosesan data batch, yang kedua pemrosesan data tunggal, yang ketiga pemrosesan online real time, yang keempat komunikasi data dan switching pesan, yang kelima pemasukan data jarak jauh dan update file, yang keenam pencarian record dan analisis, ketujuh pencarian file algoritma dan model keputusan, yang kedelapan otomatisasi kantor. Sekian video presentasi dari kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.